Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab dinamika partikel. Berikut ini ada soal berkaitan dengan tikungan miring licin. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui sebuah tikungan miring yang licin memiliki radius 40 akar 3 meter. Keterangan berikutnya, jika kemiringan badan jalan adalah 30 derajat dan percepatan gravitasi bumi nilainya adalah sama dengan 10 meter per second kuadrat, pertanyaannya kecepatan maksimum yang diizinkan saat melalui tikungan tersebut itu berapa meter per second. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada suatu tikungan. Ini ilustrasi saja ya Sobat 100. Tikungan ini miring, yang mana di sini ada kendaraan atau mobil. Kita ambil suatu titik sebagai pusat tikungannya. Kemudian diketahui di soal bahwa jari-jari atau radius tikungannya itu adalah 40 akar 3 meter. Ini Sobat 100 gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan atau mobil tersebut pada diagram kartesian atau koordinat kartesian. Sumbu X itu sebagai sumbu mendatarnya, sumbu Y itu sebagai sumbu vertikalnya. Nah, kalau di sini ada percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, maka di mobil atau kendaraan ini ada gaya berat arahnya juga ke bawah, simbolkan W. Kemudian mobil atau kendaraan ini kontak dengan bidang miringnya, berarti di sini ada gaya normal arahnya ke kanan atas. Nah, kita misalkan saja kemiringan badan jalan ini adalah theta. Theta di sini kita buatkan huruf Z sehingga nilai theta di sini sama dengan theta yang ada di sini ya. Lalu kalau antara gaya normal dan bidang miringnya ini adalah tegak lurus 90 derajat, sehingga kalau di sini theta, maka nilai yang sudut di sini itu adalah 90 men theta. Kemudian antara gaya berat dan garis horizontal ini juga tegak lurus, sehingga kalau sudut ini adalah 90 men theta, maka sudut yang dekat dengan gaya berat ini adalah sudut theta. Nah, kalau kita proyeksikan gaya normal ke arah vertikal, berarti proyeksi arah vertikalnya ini ada di samping sudut. Kalau di samping sudut ini nilainya adalah n cos theta. Kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X, berarti kalau ke arah sumbu X ini ada di depan sudut, maka nilainya itu sama dengan n sin theta. Nah, di soal yang ditanya itu adalah kecepatannya, diketahui bahwa sudut kemiringannya ini adalah 30 derajat. Oke Sobat 100, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama Sobat 100 tinjau dulu gaya-gaya yang memiliki arah vertikal. Kalau arah vertikal ini ada n cos theta, arahnya ke atas, ada gaya berat arahnya ke bawah. Mobil atau kendaraan ini pada tikungan tidak mengalami arah gerak vertikal ya, sehingga total gaya yang pada arah vertikal sigma Fy itu nilainya sama dengan 0. Masukkan gaya-gaya yang terlibat yaitu n cos theta arahnya ke atas, kemudian gaya berat arahnya ke bawah, sehingga ini tandanya negatif. Ini totalnya harus sama dengan 0, sehingga kita peroleh di sini n cos theta itu sama dengan gaya berat. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini kita simpan dulu. Kemudian yang kedua Sobat 100 harus pahami bahwa ketika berada di tikungan, kita anggap mobil atau kendaraan ini seolah-olah bergerak melingkar. Jadi Sobat 100 perlu tinjau gerakan yang menuju pusat atau gaya yang menuju pusat. Kalau ada gaya yang menuju pusat, berarti ini kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu total gaya sentripetalnya itu sama dengan massa kalikan percepatan sentripetal. Nah, gaya yang menuju pusat adalah n sin theta, kemudian kita tuliskan di baris berikutnya n sin theta sama dengan m kalikan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal rumusnya adalah V kuadrat per R, sehingga n sin theta itu sama dengan m kalikan V kuadrat per R. Nah, untuk mengerjakan dua persamaan ini, n sin theta sama dengan m V kuadrat per R dan n cos theta sama dengan W. W itu adalah m kali G. Maka di sini Sobat 100 buat bentuk perbandingan ya, atau rasio ya. Jadi yang n sin theta nanti dibagi dengan n cos theta, sehingga kita tulis ulang di sini. N sin theta dibagi dengan n cos theta nilainya sama dengan m V kuadrat per R dibagi dengan m kali G. Sobat 100 lihat di ruas kiri ada gaya normal di atas tanda per dan gaya normal di bawah tanda per. Ini bisa kita coret habis. Kemudian di ruas kanan ada massa di atas tanda per, ada massa di bawah tanda per. Ini juga bisa kita coret habis. Sehingga kita dapatkan sin theta per cos theta sama dengan V kuadrat per GR. Sinus theta per cos theta itu adalah tangen theta. Karena kita ingin menghitung kecepatan maksimum, maka yang G dan R ini pindah ruas, berubah menjadi perkalian, sehingga kita dapatkan bentuk V kuadrat itu sama dengan GR tangen theta. Oke, kita masukkan angkanya ya.
Percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, jari-jarinya 40 akar 3 meter, sudutnya tadi adalah 30 derajat, sehingga V kuadrat itu sama dengan 10 kalikan 40 akar 3 kalikan tangan 30 derajat. Ingat, tangan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3 atau seper akar 3 ya. Jadi seper akar 3 dikalikan dengan akar 3, nilainya 1, sehingga V kuadrat sama dengan 10 kalikan 40, ketemu 400. Kita tulis di baris berikutnya, V kuadrat itu sama dengan 400. Kalau V kuadrat sama dengan 400, berarti V sama dengan akar dari 400 ya. Akar dari 400 itu adalah 20 meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada tikungan miring licin, untuk mengerjakannya Sobat 100 bisa gambarkan dulu atau ilustrasikan dulu gaya-gaya yang terlibat ya. Jadi Sobat 100 perlu paham bahwa gaya-gaya yang memiliki arah vertikal itu total gayanya harus sama dengan 0. Nanti Sobat 100 dapatkan persamaan ini, n cos theta sama dengan W. Kemudian saat berada di tikungan, Sobat 100 harus paham bahwa kendaraan atau mobil itu seolah-olah bergerak melingkar ya. Jadi di sini kita gunakan hukum 2 Newton. Total gaya sentripetal sama dengan M kalikan percepatan sentripetal. Nanti Sobat 100 akan dapatkan persamaan ini, n sin theta sama dengan mv kuadrat per r. Nah, dari dua persamaan ini Sobat 100 bagi, nanti Sobat 100 akan dapatkan rumus cepatnya ini, V kuadrat sama dengan GR kalikan tangan theta. Nah Sobat 100 masukkan saja angkanya, lakukan perhitungan, nanti dapat ya nilai kecepatan maksimum yang diizinkan itu berapa meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.